selamat malam semua. Apa kabar? Ya, bagaimana trading hari ini? Berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Hari ini pagi-pagi kita dikagetkan dengan IHSG yang lompat BAM, naik tinggi sekali ya. Dan mencapai 7.000, kurang dikit lagi, 6.996, kurang 4 poin lagi 7.000. Wow. Dan kira-kira apa ya yang bikin IHSG naik sampai sebegitu ya? Ya, betul. Bank BRI dan Telkom naiknya luar biasa. Dan kalau dibilang naiknya luar biasa sih sebenarnya akhirnya nggak juga. Kenapa? Karena menjelang sore penutupan dia turun, nutup gap. Telkom sudah nutup gap. Mungkin besok bisa IHSG bisa rebound lagi, atau Telkomnya lah yang rebound. Tapi BRI-nya itu belum nutup gap, jadi potensi untuk masih bisa turun lagi. Jadi ya kalau ada yang nyesel, aduh kenapa saya nggak jualan dari pagi ya, it's okay ya, BRI itu masih masuk dalam kategori investasi. Jadi kalau kita lihat BRI bisa naik sampai seperti itu, artinya apa? Artinya harga masih bisa berpeluang menuju ke sana. Cuma kapan kita tidak tahu. Itu gap yang ditimbulkan tadi pagi itu lebih karena memang sentimen orang. Jadi begini ceritanya. Pernah nggak Bapak Ibu ada dalam satu situasi, dalam satu kondisi di mana kepengen banget beli saham ini, kepengen banget, pengen pakai banget, karena apa? Karena dapat rumor ya, dapat rumor. Coba kalau saya kasih tahu Bapak Ibu, tahu nggak saham ABCD besok bakal ARA loh gitu. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Wah, langsung FOMO dong, ya kan? Fear of missing out dong. Langsung malam ini juga tekan tombol HK, order malam ini juga. Nah, saya nggak butuh, kalau ARA itu kan 25%. Ya, anggap begini, saya nggak butuh 25%. Saya profit 10% aja udah happy kok. Jadi, supaya saya memastikan saya pasti dapat, kira-kira umpamanya harga 1.000, saya naikin aja pokoknya jadi 1.100. Saya langsung HK. Jadi malam ini order 1.100, ya kan? Kan arahnya jadi 1.250. Berarti saya masih ada punya peluang masuk dari 1.100 sampai 1.250. Betul kan? Sampai sini paham? Nah, dari segitu hajar aja 1.100. Kalau yang mikir satu orang nggak apa-apa, bayangin kalau yang mikir banyak orang. Dan ini kakap semua, kelasnya fund manager semua. Dan yang beli pagi-pagi itu katanya net buy asing yang beli di BRI. Jadi ngejarnya pagi-pagi, tekan tombol enternya itu, wah beneran itu. Langsung bam, lompat. Begitu lompat, jualan lah. Ya ada yang jualan pasti, ya pasti ada yang jualan, yang sudah punya jualan. Apalagi yang pom-pom, ya kan? Kayak saya contoh, saya bilang, saham ABCD besok muara loh, 25%. Begitu pada HK semua dan pada naik semua, saya gimana yang kasih recommended? Yang kasih recommended biasanya sudah punya dong sahamnya, ya kan? Jualan lah dia, ya jualan lah. Nah, kalau BRI itu saham sejuta umat, ya. Hampir semua fund manager pasti punya saham Bank BRI. Bank BRI, Telkom, BCA. Kalau nggak punya ini, something wrong. Ya, orang ini berarti something wrong. Institusi ini something wrong kalau nggak punya saham 3 saham ini. BCA, BRI, Telkom. Tiga-tiganya pemberi dividen, dan sahamnya dalam bentuk tren yang naik, yang bagus, yang aman, safe haven, ya, boleh dibilang bulletproof, ya. Ketika krisis terjadi, yang recovery duluan saham ini, dan yang paling posisi saat ini dalam kondisi uptrend ya saham ini. Jadi hampir nggak mungkin mereka nggak punya. Jadi ketika harga itu naik tinggi, tadi naik tinggi 5-6% kalau nggak salah. BRI sempat saya lihat tertinggi di 6%. Plus 6% dari penutupan hari Jumat. Dan langsung tiba-tiba koreksi. Orang kalau punya tabungan atau punya di portofolio BRI tiba-tiba plus 6%, jualan nggak? Jualan. Deposito berapa sih? Semua bisa didapat hanya dalam 1 hari doang. Ya. Deposito 1 tahun itu rate-nya 3,5, 3,75. Dalam 1 hari, jual BRI, profit 5% atau 6%. Enak banget gitu loh. Aman sekali. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau tiba-tiba kayak begitu candle-nya, ya kan? Nah, karena ada yang jualan. Nah,
relevan nggak sih sama video yang saya share kemarin ya? Saya share kemarin video judulnya apa ya? Layakkah kita ngejar saham yang sudah naik tinggi? Ya kan? Kira-kira sih itu. Saya nggak hafal-hafal juga. Tapi kira-kira judulnya itu deh. Nah, kebayang nggak sih kalau ada yang HK BRI ketika gap 6%, ada nggak? Siapa yang HK BRI pas waktu gap up 6%? Angkat tangan. Ya, atau Telkom. Siapa yang tadi HK Telkom? Siapa angkat tangan? Yang pas waktu pagi-pagi pembukaan dia di pucuk dan dia HK. Dan sekarang minus. Siapa ayo? Ayo ngaku dosa. Ya jangan. Kalau udah kayak gitu udah jangan dikejar, ya. Jangan dikejar udah. Apalagi saham big caps. Pasti muatannya besar, banyak yang mau jualan. Nggak usah jauh-jauh. Member grup kita aja deh. Begitu gap, bam, langsung laporan. Telkom sold, BRI sold. Grup lo kita loh, grup retailer ya, retail, bukan grup bandar, grup retail. Kita aja pada jualan gitu loh. Ada yang beli itu, waduh. Hari ini mau nggak mau kalau besok turun lagi cut loss. Kalau besok turun kita malah happy karena apa? Barang kita sudah laku kejual. Begitu dia turun, kita happy, turun lagi, ayo turun lagi, kita mau beli lagi gitu ya. Nah, itulah mindset trading yang baik dan benar ya. Bukan ngejar impulsif, ngejar saham yang sudah boost, naik tinggi gila-gilaan. Contoh, Indi. Siapa yang mau beli Indi tadi yang mendekati arah? Siapa ayo? Di 2740 siapa ayo yang punya Indi 2740? Angkat tangannya. Ya, jangan. Di grup kita saya udah bilang, udah profit taking, ya, mau beli saya bilang jangan. Jangan dikejar hari ini. Saya sampai bilang gitu. Saya bilang kalau dikasih, sampai ada nanya, itu maksudnya apa Pak? Saya bilang kalau dia rally terus, kita jangan beli. Tapi kita beli waktu dia swing. Nah, ini penutupan di 2550. Besok kalau dia turun lagi sedikit, ya kita bolehlah untuk nawar-nawar, boleh kan? Boleh masuk bertahap. Itu investasi yang baik dan benar. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu beli kemarin berdasarkan rekomendasi saya kan kemarin ada rekomendasi apa? Telkom. Saya rekomendasiin Telkom. Kacau juga. Hebat juga. Bisa tiba-tiba rekomendasi Telkom, tiba-tiba boom. MDKA, Semen Gresik, Tekim, BBTN. Harusnya ada BBRI juga. Cuma saya nggak ngomongin. Nih, nggak percaya. Nih, saya belakangan loh nggak nambahin loh ya. Nih. Sorry. Nih. Nah, ini tuh. Ada BRI dan 2 BRI dan Telkom gap up. Bener, saya nggak bohong. Ini saya bikin sudah dari sebelumnya ya, saya sudah bikin dari sebelumnya. Dan ya tiba-tiba aja. Tadi sampai mana saya ngomong ya? Oke. Berdasarkan rekomendasi ini ya, ada Tekim, ada MDKA, terus ada Semen Gresik. Terus tiba-tiba turun. Apa yang akan kita lakukan? Satu, nggak apa-apa, it's okay, hold aja dulu ya. Nanti kalau dia turun sampai hampir minus 10%-an, dengan sangat menyesal cut loss ya. Dengan sangat menyesal cut loss. Tetap walaupun saya rekomendasiin ya bisa gagal nggak? Bisa ya. Saya ingat saya punya rekomendasi itu kan 70% winning rate. Nah, ada 30%-nya yang gagal loh. Jangan salah loh ya. Kita open, kita fair. Tapi begini, kasih kesempatan ruang saham ini untuk bergerak. Artinya apa? Dalam 2-3 hari ke depan, bisa saja dia tiba-tiba rebound. Contohnya apa? Contohnya United Tractor. United Tractor itu saya masuk rekomendasi mingguan saya tanggal 21 Februari. Nah, 21, 22, 23, dia 21, 22, 23 ya, dia posisi merah. Nah, begiliran masuk 24 dan 25, tiba-tiba dia naik. Nah, terus tiba-tiba jadi profit. Nah, ya gitu, pergerakan saham tuh biasa begitu, merah dulu baru hijau, itu biasa. Apalagi yang saya berikan itu rekomendasi adalah saham-saham dengan dasar valuasi yang benar, yang bagus, dan rata-rata juga punya nilai transaksi yang tinggi. Artinya apa? Artinya banyak pelaku pasar yang ada di dalam sini, ya. Di sini bukan model yang kayak yang bisa dibandarin dalam segelintir orang, nggak bisa. Ini saham orang banyak.
banyak yang pegang, jadi kalau ada yang jual pasti ada yang bikin naik. Jadi itu aman, itu bulletproof. Itu paling penting. Bapak Ibu pilih saham tuh yang kayak gitu ya. Jangan beli saham yang bobotnya di market floating, istilahnya ini apa, free floatingnya ya. Itu kecil. Kalau Bapak Ibu beli yang free floatingnya di market kecil, itu gampang banget untuk dikerjain, untuk di naik turunin, karena yang pegang saham itu segelintir orang aja. Saya nggak suka yang barang begituan. Kalau memang mau begituan, kita pastikan ini dalam tren naik yang bagus, jadi ya siap-siap aja bakal nih naik terus. Oke, saya udah kasih kok bocoran beberapa kapan itu saham-saham apa yang bakal naik dengan drastis, dan Bapak Ibu kalau rajin nonton saya punya video, bukan yang baru nonton kemarin, silakan nonton lagi video-video saya ada banyak loh kasih selentingan-selentingan yang kira-kira oh ini bakal multi bagger nih ya. Cuma saya nggak modelnya, saya tidak model yang pom-pom yang ngomong terang-terangan bikin judul clickbait analisa saham multi bagger. Saya nggak model begitu. Karena apa? Di sini kita tujuannya adalah mengedukasi ya. Kita tujuannya mengedukasi. Kita bukan pom-pomers yang memberikan supaya kasih rekomendasi terus supaya saya bisa jualan. Saya nggak mau. Kita bukan begitu. Kita bukan tipikal gitu. Tipikal kita adalah kita mengedukasi masyarakat luas untuk bagaimana sih kita melakukan investasi di dunia saham. Ya, investasi saham. Saya cukup sedih ya, Indonesia dalam bulan-bulan terakhir ini begitu banyak sekali berita-berita mengenai scamming ya, berita mengenai Bapepti, OJK mensegel perusahaan-perusahaan yang menawarkan investasi bodong. Itu saya sedih banget. Saya yakin kapanpun di zaman apapun pasti ada oknum yang melakukan itu ya. Tapi yang kasihannya adalah ada orang-orang yang tetap masih bisa tertipu. Ya, kita harusnya hindarin. Harusnya masyarakat kita cukup cerdas ya untuk bisa memilah-milah mana investasi yang benar dan mana yang bohong, tipu-tipuan. Saya pernah bagikan bagaimana sih cara kita mengidentify hal tersebut. Nah, satu hal yang bisa saya identify adalah saya bisa bantu, saya coba jelasin lagi sekilas adalah pokoknya kalau ada sesuatu yang orang yang menjanjikan return hasil yang besar, yang luar biasa, kayak istilah apa ya, duduk diam dapat duit, nah 4D atau apa gitu, saya lupa juga ya. Ya jangan ya, tidak ada yang gratis di dunia ini ya, semua butuh effort, bahkan trading saham pun butuh effort. Makanya saya selalu bilang sama Bapak Ibu, belajar toh, please belajar, tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Kita tetap harus kerja keras, harus kerja ya untuk mendapatkan cuan, untuk dapatin profit. Nggak bisa tuh cuma sekedar belas kasihan, teman tanya, kamu trading apa? Saya dibagi dong. No, freelance, man. Tidak ada yang freelance. Ya. Kalau ada yang memberikan dengan tanpa ada analisa yang benar ya, hati-hati ya. Bapak harus lakukan analisa. Ya, tekan tombol enter tuh harus ada analisanya, harus ada pikirnya, kita harus banyak pertimbangan. Jangan berdasarkan omongan saya. Saya juga bilang ya, rekomendasi kita setiap hari memberikan rekomendasi. Tetap saya harus mengatakan disclaimer. Di video intro kita kan ada selalu kasih disclaimer. Itu kita harus ngomong ya. Itu juga sebabnya saya juga cukup sering bikin video ya mengenai benchmarking ya, ulasan, maksudnya rekomendasi kita, mengukur rekomendasi mingguan kita ya, dan kita juga terbuka dari sekian atau 25 stock pick yang kita bagikan, 25 stock pick dari hari Jumat sampai hari Jumat lagi, sampai hari Kamis yang kita bagikan ke Bapak Ibu, tetap ada 30% yang fail kok, dan harus cut loss. Kita terbuka ya, bukan model yang selalu cuan terus ya. Harapan kita sih pasti selalu cuan terus, tapi tetap kita cukup fair kok gitu ya.
Jadi selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, walaupun ada rekomendasi kita, memang kita sudah lakukan rekomendasi ini, saya sudah memberikan rekomendasi dengan analisa yang cukup dalam, tapi tetap ada kalanya masih bisa gagal. Tapi sekali lagi, gagal itu bukan kita lihat dalam 1 hari, gagal itu kita lihat dalam tempo mungkin at least 5 hari. Ya, kasih kesempatan setiap saham yang kita beli, yang Bapak Ibu beli, kasih kesempatan 5 hari. Kalau 5 hari dia nggak jalan, ya silakan Bapak Ibu mulai kurangin, mulai buang muatan. Ya, saya sih kasih limit sampai 10 hari, agak lebih panjang. Tapi artinya gini, setelah 5 hari dia nggak jalan, saya buang separuh sisanya saya panjangin 5 hari berikutnya. Jadi total hold saya sebenarnya 10 hari. Nah, kalau dia nggak jalan, saya pindah ke saham lain. Itu saya, ya. Itu winner stocks. Oke? Ya, itu yang bisa saya share kepada Bapak Ibu, lumayan panjang juga ya. Ngomong ngalor ngidul gini aja udah lumayan juga, 15 menit. Oke, selanjutnya saya akan bagikan market review. Ya, seperti biasa kita akan bawakan market review kepada Bapak Ibu. Bagaimana IHSG kita? Nah, ini IHSG kita. Pagi-pagi BAM, gap up. Dan hebatnya lagi adalah sesuai banget dengan target-target kita. Ya, sesuai banget dengan target kita. Masih on the track menuju 7 ribuan. Ya, menuju 7 ribuan. Saya lihat masih oke. Dan hari ini asing 1,28 T net buy. Dan transaksi hari ini 17,2 T. Tinggi. Transaksinya tinggi, ya. Asing net buy 1,2, hampir 1,3 lah. Apalagi, ya. Dengan kondisi kayak gini, saya cukup yakin IHSG bakal melaju kencang lagi. Dan mungkin besok dia akan nutup gap dulu, IHSG. Nutup gap, kemudian dia rebound. Harapan saya begitu, ya. Minggu ini kita minggu pendek loh. Besok trading, lusa libur, habis itu kita trading lagi. Jadi besok kita trading, libur, besok Rabu, trading, Kamis, libur, Jumat, trading lagi, Sabtu libur lagi. Minggu pendek. Nah, kalau saya lihat begini sih, market bakal volatile. Bakal cukup volatile, tapi peluang pasti banyak. Saya cukup yakin. Peluang cukup banyak. Nah, coba kita cek sektoralnya ya. Yang pasti saya jamin adalah sektor energi masih akan terbang. Itu aja gitu aja deh. Coba IDX Basic. IDX Basic rebound tapi tertahan dan agak koreksi. It's okay ya. Ini cukup aman. Dan apa aja sih yang masuk dalam sektor basic silakan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu intip. Tapi pada dasarnya ini masih aman, masih sangat aman. Antam Inco masuk di sini ya. MDKA mungkin masuk sini juga. Tins masuk sini. Jadi kalau yang lagi koreksi-koreksi harap bersabar, tapi pada dasarnya masih oke, masih good untuk hold. Consumer cyclicals masih disupport, tertahan walaupun masih dalam tren naik yang bagus dan dia tertahan di support selendang. Ya, ini sekali lagi juga selendang kita juga memperlihatkan begitu akurat ya menjadi support dari pergerakan grafik kita. Terus sektor energi. Nah, ini sektor energi. Bagus-bagus ya, tadi pagi udah oke banget, tapi tiba-tiba dia tutup gini. Nggak apa-apa, it's okay. Pada dasarnya mungkin orang masih wait and see dengan kondisi global. Apalagi harga komoditi pada dasarnya sudah naik tinggi sekali, jadi mereka juga deg-degan. Anytime bisa koreksi. Tapi kalau koreksi pun, saya bilang koreksi sehat, masih dalam tren naik ya. Dalam beberapa waktu ini siklusnya masih tren naik. Jadi it's okay. Hold dulu aja yang bagi Bapak Ibu yang masih punya sahamnya. Tapi potensi turun masih besar ya, terbuka lebar nih. Karena posisi harga komoditi udah tinggi. Ya bayangin aja harga batu bara dari 100 US dollar sekarang sudah di level 274 US dollar per metric ton. Terus oil ya sudah mencapai 101 per barel ya. Wow banget. Dan oil masih naik terus. Kalau saya lihat besok potensi masih akan naik ya. Belum lagi kita lihat nikel ya, copper ya masih akan naik. Jadi harga komoditi masih akan naik ya, luar biasa banget. CPO juga udah boom. CPO udah 6.762 ya. Oke lah, ini pokoknya besok saya yakin sektor ini bakal terbang wes. Dan lanjut, pasti lanjut tuh. Sektor finance. Nah ini tadi dia gap up, terus tiba-tiba bikin begini. It's okay. Masih on the track dalam tren naik yang cukup kuat. Kalau yang belum sempat jualan, hold. Kalau yang sudah jualan, cepet-cepet cari posisi dia bakal mantul cepet ini. Karena dalam tren naik yang kuat ya. Sektor healthcare, jebol support, dan kita pinggirkan dulu lah sektor inilah.
kita lagi rame di sektor lain. Jadi fokus sama sektor lain dulu. Industri, wah pas banget ini garisnya ini, kena garis pem langsung koreksi. Ya lagi-lagi saya makannya masih nasi ya. Ini pure kuantitatif ya. Jadi jangan salahin jangan salahin garis saya ya. Ini memang pure kuantitatif sih. Ya, kena koreksi, kena garis gitu ya. Infrastruktur, ya ini masih dalam tren naik. Ini kayak Telkom, dia garisnya Telkom banget ini hari ini. Jadi masih oke, pada dasarnya masih oke. Consumer non cyclicals masih downtrend berat, jadi pinggirin dulu. Ya, properti juga masih sideways. Harapan saya dia bisa segera naik. Tapi gini, dengan naiknya sektor komoditi, kecil kemungkinan ini bisa ngedrive naik. Karena inflasi juga otomatis juga naik. Kemungkinan inflasi juga akan terkerek. Jadi kalau inflasi tinggi, nah ini yang kesekian lah orang beli. Orang lebih lagi begitu inflasi, orang adjusting pola hidup dulu. Properti kan bukan komponen utama ya. Nah, Tekno ya oke lah, dia mulai rebound ya. Tapi dia tertahan V-line, moga-moga dia bisa segera rebound lagi. Kalau dia besok turun, berarti masih dalam tren naik yang berarti masih di dalam sideways ya. Kalau kita lihat dia masih bergerak di level di rentang ini. Ini kita lihat, kalau kita lihat ya, dia masih bergerak di sini. Dia masih bergerak di rentang ini, jadi ya sabar-sabar aja lah ya. Sektor transportasi rebound dari support, tapi dia tertahan selendang. Harapan saya dia juga masih bisa comeback ke dalam sini. Ini juga mungkin akan tertekan dengan kondisi perang Ukraina-Rusia, tapi it's okay. Moga-moga bisa segera rebound, karena sentimen itu sifatnya sementara. Untuk transportasi ini sementara. Pasti akan terjadi adjusting lagi lah. Akan cari titik keseimbangan baru. Oke, itu secara sektoral, market review, dan kita lihat IHSG, kalau lihat begini sih, ya mungkin nutup gap dulu terus habis itu dia rebound. Pada dasarnya trennya masih naik, masih sangat bagus ya. Oke, habis ini kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Sebelum saya memberikan rekomendasi saham untuk perdagangan besok, kembali lagi saya selalu ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan berikan jempol jika Bapak Ibu mendapat banyak manfaat dari video-video kami. Dukung selalu video-video ini untuk channel ini untuk semakin berkembang, dengan Bapak Ibu bagikan link. Itu juga sedikit banyak membantu untuk mencerdaskan orang, supaya masyarakat kita supaya melek investasi ya, melek investasi yang baik dan benar. Bagaimana menjadi seorang trader mandiri ya, bukan titip-titipan banyak. Oh ya, saya mau kasih tahu, ini kemarin saya nemukan kalau grup kita ada yang cloning ya, dan saya sekali lagi tekankan dengan keras ya, bahwa Winner Stocks tidak menerima penitipan uang sama sekali ya. Kita tidak menerima penitipan uang apapun itu, dalam bentuk apapun itu, baik Winner Stocks Indonesia dan Erwin Supandi sama sekali tidak menerima. Jadi kalau ada yang bikin grup, bikin channel di Telegram ya, terutama karena ini kemarin saya menemukannya di Telegram, yang mengatasnamakan Winner Stocks Indonesia dan Erwin Supandi buka model penitipan, kita tidak layanin itu. Dan itu berarti adalah seorang penipu ya. Silakan Bapak Ibu bantu dukung kami dengan memblok grup channel tersebut. Report spam, fake account, apapun itulah, pokoknya kita laporkan ya. Itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Yang tujuannya menipu lah, itu buat dosa banget itu ya. Kita di sini saya bersusah-susah nih memberikan video rekomendasi juga secara cuma-cuma kepada orang supaya bisa mau belajar. Ini dengan gampangnya nipu orang. Wah, ini nggak bener banget ya. Oke. Ya. Lanjut, kita masuk ke rekomendasi saham ya. Untuk rekomendasi saham untuk besok apa sih? Pertama adalah MTech ya, MTech. Silakan ya. Happy cuan bagi teman-teman grup yang masuk MTech, yang sudah masuk MTech ya. Keren. Targetnya bisa potensi ke at least ke 2.350-an lah.
Habis MTech ada Astra Agro Lestari. Ini masih dalam tren naik yang kuat ya. Ini oke banget. Silakan hold aja, duduk manis, diam, dapat duit ya 4D. 4D tapi belinya bener ya, bukan scam, bukan robot ya. Ini bener, kita investasi ya. Terus habis itu ada Pegas. Pegas juga oke ya, potensial juga naik dengan baik ya. Silakan Bapak Ibu atur strateginya. Terus habis itu ada Saratoga. Yes, Saratoga juga menarik nih ya. Mencoba untuk rebound, mencoba untuk keluar dari level downtrend. Tapi gini, ini sebaiknya tunggu confirm dulu ya, tunggu confirm. Tunggu kode lah di grup ya, tunggu confirm. Ini kita masih pantau-pantauan. Sama satu hal juga dengan TPIA. Ini juga, ini tunggu confirm ya, masih pantau-pantau. Kalau dia beneran rebound, ya tank, pasti saya kode lagi. TPIA ini udah kasih kita cuan ya. Oke dong, grup kita udah happy ya dengan TPIA. 40% ya kemarin waktu itu ya. Wow ya. Oke, congrats. Baik Bapak Ibu, itu dulu market review kita dan share kita hari ini. Senang sekali ya, dapat banyak yang japri yang masuk. Ucapan terima kasih, video yang banyak dapat berkat, dapat manfaat dari video-video kami. Itu jadi kepuasan tersendiri bagi saya ya, jadi doping juga membuat saya semangat untuk selalu membagikan video-video rekomendasi ini. Tentu saja saya juga minta untuk kita sama-sama ya, untuk membuat supaya channel ini bisa berkembang lagi. Ajak teman-teman semua untuk share dan subscribe tentu saja ya, supaya algoritma dari YouTube mendukung kita untuk juga bantu kita untuk rekomendasiin ke orang lain. Oke, ya sampai di sini dulu. Happy cuan semua. Jangan lupa bikin trading plan ya, dan antisipasi, the best is yet to come. Kalau pada teman-teman pada bilang, wah iya IHSG all time high dan ini udah gampang lah dapat cuan. No. The best is yet to come. Yang terbaik pasti masih akan ada di depan kita. Jangan lelah untuk selalu tetap mau belajar, untuk melakukan bagian kita dengan bikin trading plan. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you tomorrow.